Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan. Saya dari kelompok 12 dan judul makalah saya ialah Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dan Kitab Ihya Ulumuddin. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang biografi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, lahir pada Tus, sebuah kota di kecil Al-Khurazan, Iran pada tahun 1450 Hijriah atau sama dengan 1558 Masehi. Karena ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan Ghazali yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang. Sejak kecil Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. 1. Permintaan, penawaran, harga dan laba. Sepanjang tulisannya Al-Ghazali berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar. Sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai al-zaman al-adil, harga yang adil di kalangan ilmuwan muslim, atau harga keseimbangan, atau kalangan ilmuwan Eropa. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Ia menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali juga secara eksplisit menjelaskan mengenai perdagangan regional. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran terminologi modern, beberapa tulisannya jelas menjelaskan bentuk kurva permintaan dan penawaran. 2. Etika perilaku pasar. Dalam pemandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral dan perilakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah, dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dan mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Selanjutnya, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Seperti yang telah dikemukakan, Al-Ghazali menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, fardu kifayah. Hal ini jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, barter dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter, akibat negatif dan pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Orisme, Thomas Grisham, dan Richard Genthion. Selanjutnya, peran negara dan keuangan publik. Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi, sedangkan agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Mungkin cukup sampai di sini isi makalah saya. Di mana ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan. Saya dari kelompok 12 dan judul makalah saya ialah Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Ekonomi Islam dan Kitab Ihya Ulumuddin. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang biografi
Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali lahir pada Tus, sebuah kota di kecil Al-Khurazan, Iran pada tahun 1450 Hijriah atau sama dengan 1558 Masehi. Karena ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan Ghazali yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang. Sejak kecil Imam Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Beliau tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. 1. Permintaan, penawaran, harga dan laba. Sepanjang tulisannya Al-Ghazali berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek-praktek pasar. Sebuah konsep yang di kemudian hari dikenal sebagai al-zaman al-adil, harga yang adil di kalangan ilmuwan muslim, atau harga keseimbangan atau kalangan ilmuwan Eropa. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami. Ia menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Al-Ghazali juga secara eksplisit menjelaskan mengenai perdagangan regional. Walaupun Al-Ghazali tidak menjelaskan permintaan dan penawaran terminologi modern, beberapa tulisannya jelas menjelaskan bentuk kurva permintaan dan penawaran. 2. Etika perilaku pasar. Dalam pemandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral dan perilakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah, dan harga barangnya, melakukan praktik-praktik pemalsuan, penipuan dan mutu barang dan pemasaran, serta melarang pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Selanjutnya, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Seperti yang telah dikemukakan, Al-Ghazali menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, fardu kifayah. Hal ini jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, barter dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter, akibat negatif dan pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Orisme, Thomas Grisham, dan Richard Gentian. Selanjutnya, peran negara dan keuangan publik. Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi, sedangkan agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Mungkin cukup sampai di sini isi makalah saya. Di mana ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Seperti yang telah dikemukakan, Al-Ghazali menganggap kerja adalah sebagai bagian dari ibadah seseorang. Bahkan secara khusus ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, fardu kifayah. Hal ini jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, barter dan evolusi uang.
Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Al-Ghazali menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter, akibat negatif dan pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, serta observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Orisme, Thomas Grisham, dan Richard Gentian. Selanjutnya, peran negara dan keuangan publik. Negara dan agama merupakan tiang yang tidak dapat dipisahkan. Negara sebagai lembaga yang penting bagi berjalannya aktivitas ekonomi, sedangkan agama adalah fondasinya dan penguasa yang mewakili negara adalah pelindungnya. Mungkin cukup sampai di sini isi makalah saya. Di mana ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.